Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan luar biasa. Saya dan percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam naungan Tuhan. Dan puji Tuhan, percaya bahwa di dalam Lukas 14 ayat 27 di situ dikatakan, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh, ini adalah firman Tuhan yang begitu tegas, sebab di dalam kekristenan, siapapun dia yang akan menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Tuhan Yesus, bahkan percaya kepada Tuhan, maka ada harga yang harus dibayar. Tentunya waktu kita menjadi orang Kristen, banyak sekali pergumulan yang harus kita lewati, banyak persoalan, bahkan banyak hal-hal yang kita pikul, ya, beban. Ya, sebab kita tahu bahwa salib adalah salib penderitaan, ya, bahwa di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, tentunya kita sebagai pengikut Kristus, kenapa firman Tuhan berkata seperti ini? Karena memang tidak gampang menjadi orang Kristen itu. Gampang, mudah, hanya mengakui saja, hanya menjadi murid saja. Tidak, teman-teman. Makanya Tuhan berkata seperti itu, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ya tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita tidak mampu melakukan hal ini, ya kita sia-sia untuk menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Ya, maka orang yang setia dan memikul salib, kita melihat bahwa orang yang akan setia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, seperti halnya seorang anak muda ketika diberikan tugas untuk membawa salib dari garis awal ke garis finish, ya. Dan anak muda ini bersedia untuk membawa hal itu. Tugas itu yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan percaya bahwa anak muda ini dia melihat sejauh mana dia akan melindungi salib itu dan menjaga salib itu, ya, sampai ke garis finish. Apakah nanti di tengah perjalanan seperti apa? Ya, anak muda itu bersedia, teman-teman, untuk membawa salib itu. Dan memang di dalam perjalanan menuju ke garis finish, kita sebagai orang Kristen banyak sekali beban dan persoalan yang harus kita lakukan, Pak. Bahkan kita kadang menggerutu, ya, segala macam, bahkan banyak tantangan dan cobaan-cobaan segala macam, ya. Dan akhirnya anak muda itu dia akan terus bangkit untuk membawa salib itu, walaupun di tengah-tengah perjalanan, waduh, antara mau menyerah, mundur, ya, tetapi dia tetap bangkit, dia terus melangkah dengan pelan-pelan, ya, sampai ke garis finish, teman-teman. Dan akhirnya dia bisa menerima mahkota, karena di dalam perjalanan kekristenan dia selalu setia, walaupun banyak percobaan, walaupun banyak tantangan. Ya, setenan itu selama dia menjadi orang Kristen atau menjadi murid, waduh, tentunya banyak tantangan, bahkan tidak gampang, ya, teman-teman, karena kita tidak tahu bahwa memang orang-orang di luar kita memang sudah lebih duluan membenci kita, ya. Karena kenapa? Mereka tidak senang dengan kita, bahkan dihakimi, diolok-olok, dan bahkan juga dianiaya. Jangankan dianiaya, bahkan diusir, ya. Dan ini adalah tantangan yang harus kita pikul dan yang harus kita lewati, ya. Jangan sampai kita ketika kita menjadi murid, ketika kita menjadi orang Kristen, dengan adanya tantangan itu, dengan adanya beban-beban yang begitu banyak, maka kita mundur menjadi orang Kristen atau menjadi murid yang gagal, ya. Artinya seperti itu, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.